Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learn Microsoft channel saya. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang dan mohon dibantu untuk tekan subscribe, like, dan komen. Jadi materi kali ini adalah terkait rekonsiliasi pembayaran hutang. Di sini ada dua data. Data yang pertama adalah data dari tarikan sistem perusahaan. Ini adalah contoh. Data yang kedua adalah data yang kita terima dari vendor. Jadi ceritanya ini vendor menanyakan terkait hutang suatu perusahaan atas invoice-nya ini, apakah sudah dibayar ataukah belum. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, agar enak untuk memasukkan rumus, tekan freeze pen. Di data yang sheet pertama kita cari juga, karena ini adalah menggunakan nomor invoice vendor, kita juga cari nomor invoice vendor, kita tekan freeze. Jadi kalau ditekan freeze kan enak, jadi tidak geser ke kanan ke kirinya, enak dibandingkan dengan tanpa menggunakan freeze. Kalau tidak menggunakan freeze kan jatuhnya itu agak lama untuk mencarinya pada saat melakukan menginput rumus. Jadi kita tekan freeze dulu supaya datanya tidak bergerak kemana-mana. Setelah itu yang kita lakukan adalah menggunakan rumus sum if. Untuk merekonsiliasi berarti kan kita harus membandingkan nominal pembayaran ini menurut vendor dengan versi perusahaan kita. Biasanya ada perbedaan, di mana di dalam perusahaan itu biasanya ada potongan, yaitu terkait PPh, pajak, atau diskon. Jadi biasanya data yang diberikan vendor ini nominalnya itu full, belum dipotong pajak. Kita ketik saja nominal pembayaran versi perusahaan. Caranya adalah kita tekan sama dengan sum if, buka kurung. Kita untuk menggunakan sum if ini kita harus tahu sumbernya di mana. Sumbernya menggunakan triggernya apa. Di sini triggernya adalah nomor invoice vendor, jadi kita cari sama-sama nomor invoice vendor. Kita ke sumbernya, yaitu data tarikan sistem perusahaan. Ke sini kita klik, kita ke kolom G, kita sort dari atas. Jadi sort dari atas itu titik G, titik, kita cari titik koma, kita balik lagi ke data dari vendor, kolom B kita sort dari atas, titik koma 2, kita balik lagi ke data tarikan sistem lagi, kita cari nominal yang net amount pembayaran karena sudah dipotong PPh. Kalau nominal pembayaran yang di kolom C ini adalah sebelum potong PPh, jadi kita sort dari atas. Jadi kan di kolom L. Setelah itu kita tutup, enter. Setelah itu jangan lupa untuk tekan F4. Ini adalah kunci. Kenapa dikunci? Supaya pada saat kita copy, paste ke bawah, nominalnya ini tidak berubah atau error. Biasanya kalau tanpa kunci kadang-kadang error atau bisa jadi nominalnya berubah. Jadi misalnya di row yang invoice TR12 nominalnya segini tapi jadinya beda, seperti itu. Makanya kita harus kunci. Setelah itu kita akan ganti. Ini kan nominalnya nggak ada rupiahnya. Kita tekan home, kita tekan
yang di general kita cari rupiah Indonesia. Misalnya kalian tidak mau mengasih format rupiah, tidak apa-apa. Kalau mau ngasih ya juga tidak apa-apa. Terus kita tekan yang ada koma ini, kita hilangkan. Kalau misalnya kalian tidak mau ada rupiah, tapi kalau misalnya pakai rupiah, kita klik ini. Jadi saya menggunakan rupiah, jadi saya klik rupiah. Kita hilangkan 02 nya di belakang koma, pakai yang sebelah kanan ini, yang decrease desimal. Nah, setelah selesai, kita masuk ke tanggal pembayaran. Kita akan mencari dari outstanding ini adalah mana saja sih invoice yang sudah dibayarkan dan yang belum dibayarkan dari data yang begitu banyak seperti ini. Karena kan data ini itu bercampur dengan nama vendor yang lainnya, jadi tidak mungkin untuk cek satu-satu. Setelah itu kita pakai rumus VLOOKUP. Buka kurung, kita sort row 5 B5 titik koma, kita ke data sumbernya, sekali lagi ke data sumbernya. Kalau VLOOKUP ini terkait dengan teks, angka tanpa penjumlahan, itu kita menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau jika SUMIF, kita terkait dengan penjumlahan atau perhitungan angka-angka, itu pakai SUMIF. Setelah itu kita ke data tarikan sistem. Nah, sama-sama kita pakai nomor invoice vendor yang di row 3, jadi G3. Kita sort, kita pakai shift dan tanda panah ke kanan ya kalau yang di keyboard. Nah, kita tekan itu shift dengan tanda panah ke kanan. Kita sampai ke kolom N. Kita hitung mulai dari sini, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 ada di kolom ke-7. Kita sort sampai ke bawah. Tadi saya pakai shift CTRL tanda panah ke bawah di keyboard. Setelah itu titik koma, titik koma 7 kan tadi, 7 koma titik koma 0. Jadi ini maksudnya tadi kan sudah hitung kalau tanggal pembayaran itu di kolom 7, itu kita enter. Nah, setelah enter dia akan seperti ini. Setelah itu karena ini nggak ada huruf atau apapun, jadi saya nggak pakai kunci, langsung aja copy paste ke bawah, enter. Nah, karena formatnya seperti ini, kita rubah, kita sort semuanya, klik kanan, format cell, date, habis itu pilih, nah ini tanggal, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu oke. Nah, setelah selesai tanggalnya, kita sort semuanya. Misalnya mau biar muncul filternya, kita sort semuanya. Nah, seperti ini. Karena ini ada rumusnya, kita matikan dulu semuanya. Setelah kontrol copy, kita klik kanan, tekan 1, 2, 3. Jadi rumusnya hilang. Ini fungsinya adalah jika kalian akan membalas email atau WhatsApp dan data ini mau dikopikan, nanti keluarnya tidak NA alias error. Jadi kalau dimatikan rumusnya ini, dia pada saat copy paste-nya tidak akan terjadi error atau NA.
Setelah itu kita search yang 1900 ini, tandanya tidak ada pembayaran, 0. Kita delete, kita kasih keterangan belum dibayar. Artinya perusahaan ini belum membayar hutangnya ke vendor PT Tradi. Untuk yang ada tanggal pembayarannya, berarti ini sudah dibayar. Kita enter. Jadi sudah dibayar. Sorry, ini salah ketik. Sudah dibayar. Agar mengetahui perbedaan nominal pembayaran versi PT Tradi dengan nominal pembayaran versi perusahaan kita masukkan rumus subtotal sama dengan subtotal buka kurung. Di sini ada pilihan nomor 1 average, 2 count, 3 konta, dan sebagainya. Kita cari yang 9, yaitu sum, karena kita akan mau menjumlahkan. Setelah itu kita input 9 titik koma, kita set ke bawah, tutup kurung, enter. Kita copy, kita enter pakai keyboard ya, kita enter di sini, enter. Jadi kita nggak perlu ngisi rumus lagi. Setelah itu kita formatkan rupiah, terserah pakai atau tidak. Nah, kalau kalian pingin di bawah subtotalnya bisa, atau menggunakan rumus sum di bawahnya. Kalau saya lebih suka di atas karena langsung tahu nominal pembayarannya. Ini kan beda, ada perbedaan yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ada perbedaan karena nominal pembayaran dari vendor ini belum dipotong PPh atau diskon, biasanya seperti itu. Jadi nominalnya kita cek apakah benar rumus yang kita sudah masukkan tadi. Coba TR12, nomor invoice TR12, masuk ke data sumber, kita masukkan nomor invoice-nya, kita cek net amount pembayarannya 17.640, apakah sama? Masukkan 17.640, benar. Tanggal pembayarannya 11 Desember sudah benar. Kita coba lagi pakai nomor yang lain, misalnya TR17. Kita copy paste, Ctrl C, kita buka filternya Ctrl V pakai keyboard. Nah, ini sama, kita coba ke data tarikan pembayaran, copy, tanggal bayarnya kosong, nominalnya 15.680, belum dibayar. Jadi untuk materi ini, rekonsiliasi ini menggunakan 3 rumus. Yang pertama tadi adalah sum if, VLOOKUP, dan subtotal. Cukup 3 ini saja, karena ketiga ini sudah cukup untuk merekonsiliasi mana saja hutang perusahaan yang belum dibayarkan dan mana saja yang sudah dibayarkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka mohon tekan like, jangan lupa subscribe dan komen ya. Dan jika kalian membutuhkan soal yang seperti di video ini, akan saya share di description. Jika belum saya upload di description, kalian bisa tinggalkan jejak kalian, email kalian, nanti saya akan balas email kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.